Nah, sekarang saya akan beralih ke pembicara pertama saya, narasumbernya. Saya langsung senang, Kak. Saya udah ngintip materinya tadi saya langsung kayak bener-bener harus ambil buku nih, kayaknya gue nyatet nih. Bu Nita ya ketawa karena memang dapat ilmu yang sesuatu ilmu yang selalu baru. Kenapa saya mengatakan akan mendapatkan ilmu yang baru lagi nih dari Ibu Nita dan nanti Mas Ari pastinya? Karena Ibu Nita kesayangan kita nih atau Ibu Dr. Maria Nindita Radrayati ini adalah founder MM Sustainability Universitas Trisakti. Ini benar-benar kayak S2, kayaknya dipepetin nih materinya jadi satu. Bu, nanti dapat A ya, Bu. Amin ya, Mbak. Kalau muridnya pinter kayak Mbak Isti pasti A. Itu jadi Bu Nita ini benar-benar akan memberikan insight-insight terkait dengan apa sih yang namanya sustainable fashion lah, apapun yang sustainability, bagaimana caranya kita mendapatkan itu juga nanti. Sociopreneur juga nanti akan dibahas gitu. Nah, mendingan saya daripada saya ngomong banyak-banyak nih, waktunya makin habis, langsung ke Bu Nita aja kali ya untuk menggali ilmu yang lebih lanjut lagi dari Ibu Nita. Monggo Ibu, dipersilahkan. Terima kasih banyak Mbak Isti, yang pinter, cantik, dan keren banget ya. Jadi moderator pinter banget ya. Jadi menginspirasi dan membuat semangat semua peserta ya Mbak Isti ya. Baik, para peserta Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan saya juga sangat terinspirasi dengan tadi speech-nya dari Ibu Ratna ya, yang juga mengajak kita semua untuk berpartisipasi menjadi desainer atau berkontribusi pada sustainability untuk Indonesia. Nah, baik Mbak Isti, saya mohon izin untuk melakukan screen sharing di sini dan teman-teman para pemirsa, kalau ada pertanyaan mohon langsung segera diketik karena nanti saya mungkin boleh bilang ya Mbak Isti ya, saya nanti mungkin akan izin juga cepat karena saya ini kebetulan lagi di Bali ya, jadi mau kembali ke Jakarta begitu. Jadi seandainya ini nggak ada COVID, kita ketemuan ya Mbak Isti ya, sama Pak Ari ya, Mas Ari ya, di sini semuanya ya. Nah jadi baik teman-teman, saya akan sharing mengenai sustainability, itu prinsip-prinsipnya apa. Jadi Bapak Ibu sharing saya ini lebih menekankan kepada social enterprise, sustainability, dan ini prinsip-prinsipnya di mana bisnis kita, apapun bisnis kita, asalkan kita mengingat prinsip-prinsip ini, maka kita selalu bisa mengkontekstualize bisnis kita agar berkontribusi dengan sustainability. Nah, jadi entah kita itu sebagai supplier, entah nanti kita sebagai desainer, entah nanti kita sebagai konsumen, bagaimana ya kita itu bisa berkontribusi kepada sustainability. Nah, jadi ini adalah 6 topik yang saya akan sharingkan secara singkat ya. Yang pertama itu mengenai social enterprise, kemudian sustainable development goals itu apa, kemudian 5P dalam sustainability, jadi tidak lagi menjadi 3P, sekarang menjadi 5P, kemudian juga apa yang dimaksud dengan area sustainability atau sustainability news, kemudian sustainability pada value chain, jadi mulai dari hulu ke hilir dari suatu bisnis, itu apa saja sih, kemudian juga bagaimana sih mengintegrasikan semua konsep yang saya jelaskan tadi ke dalam value chain. Nah, jadi saya lanjutkan langsung. Banyak sekali definisi mengenai social enterprise, tapi saya mengambil satu dari Ashoka Foundation. Ashoka Foundation ini adalah didirikan oleh Bill Drayton. Beliau adalah orang yang pertama kali populerkan istilah yang disebut dengan social entrepreneur. Bill Drayton ini adalah yayasan non-profit yang memberikan dukungan kepada para social entrepreneur di seluruh dunia. Ini asalnya adalah dari Amerika, didirikan tahun 80-an. Nah, jadi Ashoka Foundation itu adalah pelopor di dalam social entrepreneurship. Nah, jadi apa sih social entrepreneur menurut Ashoka Foundation? Ini adalah individual yang mempunyai solusi inovasi terhadap problem-problem sosial yang paling krusial yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi tentu kalau sekarang kita lihat isu yang paling krusial dihadapi oleh masyarakat itu adalah pandemi COVID ya. Tapi para hadirin pemirsa,
jangan hanya berfokus kepada kesehatan saja, tetapi adalah dampak lainnya, yaitu diantaranya adalah dampak ekonomi. Seperti di Bali ini, saya lihat sekali betapa signifikannya dampak pandemi ini terhadap kondisi ekonomi di Bali. Jadi meskipun ada satu sisi senang karena jalannya sepi, tetapi sedihnya lebih banyak karena melihat ekonomi begitu seperti tiarap ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul sedih saya melihatnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita menjadi seorang social entrepreneur, menyelesaikan persoalan masyarakat yang sedang dihadapi yang sangat parah mengenai efeknya itu kepada aspek sustainability. Nah, apa karakteristik seorang social entrepreneur? Itu adalah ambitious, persistent, ya artinya persisten tuh kalau bahasa Jakartanya nggak ada matinya ya. Kalau bahasa saya adalah selalu trial and improve. Jadi tidak ada trial error, tapi hanya needs improvement. Itu membuat kita selalu semangat untuk selalu melakukan improvement, perbaikan-perbaikan agar dapat berkontribusi pada sustainability. Kemudian tackling major social issues and offering new ideas for wide scale change. Jadi kalau bisa perubahannya itu kita mulai dari prototipe dulu, dari skala kecil, lalu kita bisa replikasi itu menjadi skala yang menjadi semakin besar adalah lebih baik. Nah, kalau kita sudah tahu social entrepreneur itu menyelesaikan persoalan sosial, kalau gitu persoalan sosial itu adalah harus related dengan sustainability. Maka bagaimana sih dalam konteks sustainable design kita dapat mewujudkan sustainable business? Nah, prinsip dari sustainable business, jadi apapun skala bisnis Anda, baik skalanya besar maupun kecil, maupun mikro ataupun ultra mikro, Anda tetap bisa menjalankan sustainable business. Apa sebetulnya sustainable business? Ada dua kriterianya. Yang pertama adalah creating positive impact kepada lingkungan hidup, masyarakat, dan ekonomi. Itu udah pasti ya kalau bisnis creating positive impact. Tapi jangan sampai bisnis kita itu juga tidak mampu men-tackle negatif impact yang diciptakan dari bisnis kita. Semua bisnis itu pasti ada negatif impact-nya. Contoh paling sederhananya apa? Sampah, limbah. Limbah dan sampah itu pasti diproduksi oleh bisnis sebaik apapun. Itu pasti ada limbahnya dan kemudian ada sampahnya. Nah, jadi bagaimana kita bertanggung jawab atas limbah dan sampah tersebut? Itu yang paling ultra mikro skopnya, apalagi skop yang lebih besar. Misalnya bisnis kita itu menggunakan mesin. Mesin itu menimbulkan kebisingan, itu adalah polusi. Polusi dari suara. Kemudian mesin itu menimbulkan uap. Uapnya itu polusi udara. Kemudian kita banyak melakukan perjalanan, logistik, mengirimkan barang-barang kita, produk-produk kita kepada konsumen. Maka itu kita menciptakan apa? Carbon footprint yang panjang. Bagaimana kita bertanggung jawab atas seluruh dampak negatif tersebut. Nah, kita tahu semua 17 SDG. Sustainable Development Goals, ini ada bahasa Indonesianya. Bapak Ibu semua silakan Google ya, lihat tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu bahasa Indonesianya. Di sini ada 17, ini disepakati oleh 193 negara, di mana merupakan agenda dunia yang harus dicapai semuanya pada tahun 2030. Oleh siapa? Oleh semua. Karena prinsipnya di dalam SDG ini yang disepakati 193 negara itu adalah no one left behind. Kalau MDG, Millennium Development Goals itu dulu itu sudah selesai, itu fokusnya hanya kepada bisnis dan hanya kepada negara-negara yang maju. Tapi kalau SDG itu fokusnya semua skala negara, semua jenis negara, semua sektor, termasuk civil society atau citizen atau masyarakat. Jadi semua harus bisa berkontribusi pada pencapaian SDG. Nah, selanjutnya
Saya tadi mengatakan tidak lagi 3P. Mungkin teman-teman ingat, 3P itu adalah people, planet, profit. Sekarang jangan sebut profit saja, tetapi people, planet, prosperity. Apa bedanya prosperity dengan profit? Di sini kita bisa baca, prosperity itu adalah ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature. Kalau kita hanya memikirkan profit, kita tidak memikirkan apa ya dampak bisnis saya kepada limbahnya, kepada lingkungan hidup, kepada masyarakat, kebisingan apa semua. Nggak usah dipikirin, yang penting profit, profit, profit. Nah, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sekarang harus prosperity. Jadi kita harus in harmony with nature. Bagaimana supaya tidak menciptakan kehabisan sumber daya alam, tidak menciptakan kehabisan air dari produksi-produksi kita, tidak menciptakan kehabisan misalnya kayu, bambu, apapun itu yang kita pakai untuk bahan produksi kita. Setelah itu ada 2P lagi yang baru, yaitu partnership dan peace. Jadi ternyata betul sekali Bu Ratna tadi katakan, kita harus partnership. Tidak bisa mencapai SDG dengan dilakukan sendiri. Kita harus partnership dan kita harus mendukung partnership orang. Jadi adalah bedanya antara networking dengan network building. Network building itu adalah kita memperkenalkan network kita kepada orang lain. Disitulah nanti kita akan mendapatkan suatu karma baik ya. Dalam arti belum tentu orang yang kita kenalkan itu memberi kita bisnis. Tetapi one day kita bisa dikenalkan dengan orang yang memberikan bisnis kepada kita. Karena kita sharing our network. Maka mulai sekarang supaya tercapai partnership itu harus network building. Jadi jangan hanya networking. Dan kemudian peace. Nah, kalau kita ingin partnership, tentunya kita harus mengencourage kedamaian. Kita tidak boleh diskriminatif. Kita harus inklusif dengan segala jenis suku, agama, ras, termasuk kita bisa include mereka yang kurang beruntung. Misalnya yang difabel. Nah, itu bisa dimasukkan semua ke dalam keunikan dari bisnis kita. Nah, ini adalah 4 aspek sustainability yang saya sebut sustainability news. Jadi sustainability alam, sustainability ekonomi, kemudian masyarakat, kemudian sustainability dari individu atau kebahagiaan individual. Nanti akan saya berikan contoh yang lebih detail lagi ya. Nah, di sini adalah sustainable business objective. Jadi berapapun skala bisnis Anda besar ataupun ultra mikro, maka Anda bisa mencapai atau menetapkan dari depan apa sih sustainable business objective saya, mencapai SDG yang mana. Jadi kita bisa fokus ya teman-teman, tidak harus 17-17 SDG. Kita bisa fokus prioritas. Oh, SDG untuk saya yang mana? Misalnya saya adalah programnya mempunyai sekolah untuk anak-anak panti asuhan, misalnya untuk sekolah pendidikan life skill khusus anak panti asuhan. Maka dengan begitu saya fokus pada SDG nomor 4. Tapi sekolahnya bidang apa? Oh, bidang entrepreneurship. Saya memberikan training mengenai entrepreneurship. Maka saya mendukung juga SDG nomor 8. Jadi saya bisa fokus hanya SDG nomor 4 dan nomor 8. Jadi tidak harus 17-17-nya. Tapi pastinya kita harus partnership. Maka kita mendukung SDG nomor 17 dan 16, yaitu perdamaian. Nah, kemudian Sustainable Business Objective tentunya mencapai 5P. Kita menginclude 5P itu dalam praktek bisnis kita. Dan kita juga bisa mencapai pada environmental sustainability. Kita berkontribusi mewujudkan sustainability di bidang lingkungan hidup. Kemudian economic sustainability ada 2 macam, financial performance dan non-financial performance, dan kemudian social sustainability. Nanti teman-teman bisa pelajari ya, non-financial performance itu adalah tata kelola. Betapa kecil ataupun besar pun perusahaan kita tetap bisa merumuskan tata kelola untuk bisnis kita. Kemudian juga kita perlu memperhatikan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kesehatan para
employee kita. Itu adalah non-financial performance ya. Nah, kemudian scope dari Strategic Sustainable Program itu adalah sepanjang value chain yang saya sebut dengan SIPOC, bukan CIPOC ya, tapi SIPOC. Supply, input, proses, output, dan customer. Itu adalah value chain. Nah, kemudian dalam hal khususnya desain, kita bisa menganut SDG nomor 12, yaitu Sustainable Consumption and Production. Ini adalah coverage-nya, kita bisa lihat ada waste management, sustainable resource management, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa nanti Mas Ari itu akan melakukan sharing bagaimana membuat desain yang sustainable. Ya, jadi itu sustainable consumption and production. Kemudian juga kita bisa upcycle. Artinya produk-produk yang bekas kita sudah tidak pakai lagi bisa digunakan untuk hal lain yang bermanfaat. Kita juga bisa mengeduket konsumen kita. Nanti gelasnya, botolnya bisa dipakai lagi loh untuk jadi lampu, untuk jadi apa dan sebagainya. Itu namanya upcycle. Bagaimana dengan pakaian? Pakaian kita itu apakah bisa kita berikan ke orang kalau sudah kita nggak pakai lagi, nggak suka lagi, ataukah kita bisa ubah bentuknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan suatu contoh framework buat teman-teman untuk berkontribusi mengintegrasikan tadi sustainability news, SDG dan 5P. Kita mulai dari yang pertama ya. Misalnya sustainability news-nya adalah nature. Lalu kita lihat dalam bisnis kita isu yang berkaitan dengan bisnis kita di bidang nature itu apa? Misalnya, kita bisa menggunakan bahan baku ramah lingkungan. Kita bisa nih produk kita nanti di reuse. Bisa juga di recycle atau bisa juga di upcycle. Kemudian, kita itu banyak menggunakan bambu ya, banyak menggunakan kayu ya. Kalau gitu kita juga banyak menggunakan herbal untuk produk-produk kita atau kertas-kertas. Bagaimana ya kita bisa bertanggung jawab atas tersedianya. Jadi bahan baku yang sudah kita pakai tersedia lagi nih. Jangan sampai nanti itu habis gara-gara kita pakai. Jadi ada satu di Bali itu ada satu pengusaha itu adalah menghasilkan suatu gula aren ya. Pada saat ditanya, Pak, tantangan produksi gula aren apa? Itu Bu, sekarang petani arennya jarang. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau itu kita bisa berkontribusi dengan membina para petani aren itu supaya mereka bisa menyediakan aren yang baik, maka bisnis kita akan sustainable. Dengan begitu kita dapat memilih SDG mana kita fokusnya. SDG 12 atau 15 atau 13. Maka di aspek 5P-nya kita kontribusi ke planet. Kemudian misalnya aspeknya ekonomi. Isu yang berkaitan apa? Saya ingin produk saya itu desainnya, produknya nanti affordable. Bisa do it yourself. Jadi mereka murah anytime, bisa kerjakan sendiri. Mudah diperoleh di mana-mana. Berarti harus dijual di mana-mana. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar atau kaum difabel. Maka dengan demikian kita kontribusi SDG nomor 8 dan nomor 10. Lalu 5P-nya ada di prosperity. Kemudian well-being, isu apa yang akan kita atasi? Kita ingin kalau masyarakat konsumen pakai produk saya ini percaya diri. Maka saya ingin meningkatkan percaya dirinya konsumen. Punya rasa bangga. Buatan Indonesia loh. By the way ini jaket buatan Garut loh. Jadi buatan Indonesia saya bangga. Kemudian ingin menginspirasi orang. Bajunya ada campaign tentang lingkungan hidup misalnya. Supaya masyarakat juga sehat. Pakai produk ini supaya mereka bisa lebih sehat. Misalnya herbal lah atau mungkin alat olahraga dan sebagainya. Kemudian SDG-nya kita pilih, itu SDG 3, yaitu health and well-being, dan SDG 4, yaitu education. Kemudian 5P-nya masuk ke bagian people. Lalu society isunya apa? Kita membentuk komunitas konsumen yang peduli lingkungan, peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap sesama. Lalu kolaborasi dengan masyarakat atau UKM setempat atau pelajar akademisi. Maka di sini SDG-nya kita bisa list apa saja yang kita bisa kontribusi. 5P-nya adalah peace dan partnership. Nah, jadi teman-teman, ini semua bisa Anda masukkan di dalam branding Anda, di dalam marketing Anda. Sehingga Anda dalam mendesain program,
mendesain produk dari awal langsung kepikir, oh saya mau mengatasi isu sustainability yang mana, kemudian SDG yang mana, 5P yang mana yang saya mau kontribusi. Nah, jangan dulu juga sampai supplier Anda tuh seperti ini. Ya, jadi ini adalah kasus Nike. Supplier dia itu adalah child labor. Kemudian sweatshop di Indonesia gajinya waktu itu, ini kasus lama ya, sudah lewat ya. Ini kita belajar dari kasus lama. Itu adalah mereka sweatshop, upahnya rendah. Kemudian KFC membeli minyak goreng dari palm oil yang tidak bersertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil. Akhirnya produknya dia yang dituduh semua. Padahal yang melakukan kegiatan-kegiatan unsustainable adalah suppliernya dan dianya yang dituduh begitu. Nah, kita harus hati-hati. Maka bagaimana kita integrasi sustainability di dalam SIPOC tadi? Nah, kalau kita sudah memilih areanya apa, misalnya ya areanya apa pada sustainable pada value chain dan strategic sustainability programnya apa. Misalnya, oh area supplier, oh kita mau pembinaan kepada supplier tentang socially responsible business. Jangan sampai mereka itu bayar upah terlalu rendah di bawah UMR. Jangan sampai mereka child labor. Maka strategic program yang bisa Anda lakukan itu adalah pelatihan kepada masyarakat sekitar agar dapat menjadi supplier yang bertanggung jawab. Kemudian input dari bahan baku, misalnya menjaga kelestarian alam untuk ketersediaan bahan baku. Maka strategik programnya adalah penanaman pohon. Nah, kemudian prosesnya. Nah, prosesnya di sini, proses yang akan bisa diambil, itu misalnya kita ingin efisiensi energi. Maka, strategik programnya adalah menggunakan lampu LED, mengajak seluruh karyawan menghemat energi. Kemudian outputnya, kemasan yang ramah lingkungan, dan kemudian misalnya programnya adalah menggunakan kemasan kertas atau menggunakan ini terhapus ya maaf, menggunakan bahan-bahan yang mudah hancur di lingkungan hidup. Kemudian customer, mengajak partisipasi konsumen dengan cara mengedukasi konsumen untuk mereuse atau upcycle atau produk bekas dan memberi insentif jika mereka mengembalikan bekas kemasan. Bisa dikasih voucher. Kalau kemasan kamu botol kosong dikembalikan ke kita, maka kita kasih poin seperti Body Shop. Nah, itu kita mengedukasi konsumen juga. Jadi sustainability bisa dijalankan di sepanjang value chain. Tinggal kita mendesain, memprogram dari awal, kemudian kita masukkan ke dalam marketing kita untuk komersialisasi. Nah, demikian teman-teman, para pemirsa. Ini adalah Instagram saya dan kemudian di sini ada video-video edukasi yang bisa Anda like, subscribe dan mungkin pelajari atau dengarkan sambil iseng-iseng, siapa tahu bisa menginspirasi lebih jauh lagi. Jadi sambil kita menunggu mungkin Sobat IKM ngetik gitu ya Bu ya, kan mungkin banyak dari handphone bingung. Aku mau nanya nih Bu, berarti Bu kira-kira Bu, Sobat IKM kan pasti akan nanya gini, aku baru IKM Bu Nita, penting banget nggak sih kayak gitu-gitu karena brand besar, aku mikirnya tuh pokoknya dagang aja nih Bu, yang penting dapur ngepul. Gimana sih Bu Nita pendapat Ibu nih kalau ada yang ngomong gitu? Ya, jadi kalau menurut saya kita itu harus punya UVP ya, Unique Value Proposition. Jadi keunikan yang kita mau tonjolkan apa? Karena kan pesaing itu banyak sekali Mbak Isti. Jadi yang mau jadi desainer juga banyak. Nah, yang mau ikut kompetisi ini aja berapa orang? Pasti udah ratusan nih. Amin ya Mbak Isti ya, semoga udah banyak yang mau ikut karena tidak hanya dapat hadiah tapi coachingnya itu udah gitu nanti dikasih modal, habis itu selesai dapat modal Mbak masih dapat pelatihan lagi loh. Ini nanti kalau Tuhan mengizinkan saya sudah menjodohkan tadi network building tadi Mbak dengan Pertamina. Dengan Pertamina itu akan memberikan pendampingan kepada para pemenang dari IFCA ini. Nah jadi kita harus punya unique value proposition. Nah, tapi UVP aja zaman sekarang nggak cukup, Mbak Isti. Harus unique sustainability value proposition. Nah, jadi apa sustainability isunya yang diatasi? Nah, jadi Mbak Isti harus kita promosi. Jadi dipromosikan. Saya itu mengatasi isu yang ini loh. Kaitan sama SDG nomor sekian loh. Kan keren banget. Jadinya konsumen jadi tahu. Oh keren ya ada SDG ya. Baru kali ini nih ada UKM pakai SDG. Keren banget Mbak Isti. Apalagi gitu loh ya kan. Apalagi 5P-nya ada bisa pilih P yang mana yang kita
mau kita fokuskan gitu. Nah, jadi kalau yang jualan aja smart, kan nanti bisa bikin konsumennya jadi smart. Kata Steve Jobs kan gini, market research is useless because customers, they don't know what they need. Yes, we tell them what they need. So one of their needs itu adalah they need to contribute to sustainability of the world gitu loh. They need to become contributor. Nah, that's why it's our job, sebagai orang yang berbisnis, social entrepreneur, untuk mengeducate dan menjelaskan how to-nya kepada mereka dan menginspirasi gitu Mbak Isti. Berarti nggak ada istilah ayam telur ya Bu, misalkan dagang dulu atau baru idealisme kemudian dagang dulu, pokoknya malah dimulai dari sesuatu yang baik dulu, kita mengedukasi customer, baru kemudian customer ngikutin kita, barang kita langsung jadi punya ciri khas gitu berarti Bu Nita ya? Betul sekali Mbak, jadi itu bisa simultan, semua dilakukan simultan bersamaan ya. Jadi benar Mbak, ayam sama telur mana duluan, pokoknya bareng aja gitu ya kan. Nggak ada, kita barengin aja gitu ya kan. Mbak Isti, ya masih. Nah, satu lagi nih Bu, ini saya udah 11:07 deg-degan nih langsung Bu Nita, pesawatnya jam 2 udah harus di bandara. Nah, nih ini lagi langsung, nanti recordnya ada nggak? Karena ada beberapa peluang. Nah, saya berbicara untuk IKM, Sobat IKM di sini Bu, mungkin nanti butuh didengarkan lagi untuk lebih paham, makanya pas di record saya berusaha memperjelas gitu ya Bu yang tadi. Ketika ditanya, kan tadi ada well-being gitu, ada yang 7 SDGs tadi gitulah ya Bu ya. Dan yang paling penting ada 5P dulu nih, saya yang paling gampang lah kita pahami gitu ya. Kalau menurut Ibu nih, kalau mau disarankan ke Sobat IKM, yang paling gampang dimulai nih Bu, sebagai pemula, kita lihatnya dari mana dulu nih, biar nanti kemudian kita bisa kemana-mana gitu Bu Nita. Ya, pertama tentunya people Mbak. Baik, people tuh gimana tuh? Dulu, ya. Jadi bagaimana kita punya bisnis itu pasti otomatis nomor satu kita butuh karyawan kan? Pasti dong ya kan Mbak. Nah betul. Dengan begitu kita adalah menolong orang. Nah tapi sekarang kita switch mindset kita, bukannya memanfaatkan orang ya, tetapi how can we help people? Betul. How can we help others? Jadi kalau spiritnya itu adalah helping, maka itu akan beda dengan spiritnya udah bagus kamu saya ajak ya jadi karyawan gitu kan lain ya kan. Jadi kalau helping itu jadi we treat others like we treat ourselves gitu loh. Oh kalau saya pingin supaya tidak hanya dijadiin karyawan, saya juga diajarin supaya saya pinter gitu kan. Kemudian saya dibikin happy. Artinya apa ide-ide saya didengarkan ya, saya kemudian direspect juga. Nah jadi people number one. Nah habis itu ya baru setelah itu tentunya kita prosperity ya Mbak ya. Iya, prosperity itu di dalamnya itu udah termasuk kepada planet tuh sebetulnya. Jadi bagaimana kita menghasilkan profit, tetapi juga kita tidak merusak planet gitu loh. Jadi in harmony with nature kan itu tadi prinsip. Betul. People dan prosperity gitu. Nanti otomatis planet akan masuk. Kalau kita mau ekstra untuk planet, nah itu bagus. Thank you Mbak Isti, itu good question. Nih enak nih. Jadi kita tahu nih mulai people. Karena benar Bu, dari tadi tuh saya gagap ngomong ketika saya berbicara bahasa Indonesia tuh memberdayakan kok kayaknya jahat banget gitu ya memberdayakan. Karena bahasa Inggrisnya kan empowering, give a power toward someone gitu kan. Empowering gitu, membuat orang lebih kuat gitu. Ini udah dipertegas nih oleh Ibu. Bu, ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Sebenarnya sih Ibu Ella ini bertanyanya mungkin buat secara keseluruhan, tapi mungkin Ibu sebagai pengajar juga, penyelenggara konsultan eventnya juga kan ini sebenarnya ya Bu ya, bekerja sama dengan kementerian. Ditanyain, kenapa ya Bu selalu ada batasan umur sih buat kompetisi, buat coaching? Karena yang umurnya udah senior pun masih mau loh Bu umur 50 tahun. Kenapa ya? Betul sekali, good question ya. Mungkin ini lebih tepat kalau ditanyakan ke Kementerian Perindustrian ya. Tapi kalau dari sisi misalkan pengajaran gitu sebenarnya kita nggak masalah berarti ya? Nggak masalah Mbak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berbisnis. Lihatlah itu KFC tadi. KFC itu singkatannya apa Mbak? Kentucky Fried Chicken Bu. Bukan Mbak, udah diganti. Bukan. King of Fat and Cholesterol. Jadi King of Fat and Cholesterol itu Kolonel Sanders mulai bisnisnya usia 60 tahun ke atas loh.
Ya. Lihat sukses sekarang ya kan. Jadi banyak yang mulai bisnis di atas 50 tahun. Jadi jangan dianggap itu ini apa sesuatu usia itu hanya it's only numbers ya. Dan Betul. kemudian mungkin kenapa fokusnya kepada anak muda itu supaya men-encourage anak-anak muda ini. Mungkin ada yang kurang beruntung Ibu, Bu. Siapa tadi yang nanya ya. Jadi Bu Putri, Bella, Bu ya, Ella. Bella Putri karena mungkin mereka kurang beruntung karena orang tuanya tidak bisa menyekolahkan di sekolah desain, padahal dia sangat berbakat begitu. Nah, jadi Ibu Ella juga bisa, misalnya Ibu punya binaan, nah binaannya Ibu aja atau anaknya Ibu yang di-encourage untuk ikut. Nah, nanti Ibu yang menjadi coach di rumah gitu. Nah, jadi nanti dia akan membantu bisnisnya Ibu. Why not? Jadi kita menjadi double kan, memberikan berkah itu double ya kepada anak-anak muda dan juga kepada bisnis begitu. Itu jawabanku Mbak Isti. Ya. Mulai dari people lagi ya Bu ya, berarti lagi, tadi. Oke, benar. Nah itu memang saya jawaban seperti itu karena mungkin kalau untuk Bu Ella nanti kalau webinar seperti ini kan ada YouTube-nya juga nanti bisa di-rerun lagi gitu ya Bu ya untuk dilihat-lihat lagi. Iya betul sekali. Nanti juga ada YouTube saya juga boleh dilihat. Nanti ini rekamannya kan juga dikasih ya Mbak Isti ya. Betul, tapi Bu, jangan nanti lupa mesti ngisi apa dulu tuh ya. evaluasi ya. Ya supaya dapat sertifikat dan dapat recording. It's fair lah ya. Ngomong-ngomong YouTube Bu sama IG langsung ada yang nanya sebentar IG-nya apa tadi Bu Nita? Oh IG dan YouTube-nya mungkin boleh dicatat Bu. Oh boleh sustainable.csr ya. Oke, saya taruh di sini ya Bu. Sustainable gampang kok ngingetnya. Jadi sustainable.csr ya. Jadi sustainable .csr. Jadi itu adalah ini dia ya. Nah, jadi bisa nanti di situ ada memang, tapi yang bisa banyak belajar juga dari YouTube-nya ini, YouTube video ini juga banyak edukasi ya, cuma berapa menit, paling lama 15 menit, itu adalah menjelaskan bagaimana sih kita bisa berkontribusi terhadap sustainability melalui socially responsible business activities gitu. Oke, ya, Wow. Nah, ini nih memang tujuannya kan dari kita di sini belajar bareng gitu ya, Bu Nita ya, baik yang usianya masuk maupun yang tidak gitu ya, Bu, berarti ya, Bu betul. Ya, usia masuk terus lah, Mbak. Mau jadi berkah ya, masuk terus usia. Baik. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dan mungkin nih kalian di sini sobat IKM tuh masih kayak sebentar, ilmunya banyak sekali saya pelajari ulang lagi gitu. Nah, makanya tadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul mulainya dari mana kayak tadi kita, Bu. Satu pertanyaan terakhir nih sebelum 12.30 nih Bu. Satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Bagaimana, nanti aku pasti akan tanya ini ke Mas Ari, bagaimana kemudian kita mengkombinasikan Bu, antara kebutuhan pasar dengan, saya nggak ngomong idealisme ya, tujuan mulia kita untuk menjaga sustainable ini Bu, karena biasanya kebutuhan pasar, kebutuhan market ini kan tidak sesuai, walaupun kita bisa mengarahkan. Nah, gimana caranya ya Bu bisa mengawinkan dua ini? Gitu. Ya, bagus sekali Mbak Isti, pertanyaannya masih keren-keren deh Mbak Isti ya. Keren. Nah, jadi gini Mbak, kita kembali kepada tadi pertanyaan Mbak Isti, kita mulai dari mana? Jadi dari people-nya dulu. Nah, kalau memang kita misalnya mendesain dengan bahan baku yang misalnya ya, oh ini kan bahan bakunya itu ramah lingkungan, oh itu mahal Bu. Nah, kita harus ingat ya, kalau memang itu mahal, nomor satu, kita kontribusinya adalah di bidang people-nya. Jadi kita, siapa people-nya? Nomor satu adalah kalau bisa, itu adalah masyarakat sekitar. Atau masyarakat yang memang dia unfortunate, ya kurang beruntung. Misalnya korban-korban COVID gitu ya. Tidak hanya selalu secara kesehatan ya, tapi adalah secara ekonominya. Siapa tahu dia di PHK dan sebagainya. Jadi bagaimana kita misalnya menolong mereka dulu. Itu people nomor satu. Nah kemudian kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan bahan yang ramah lingkungan, kita paling tidak bertanggung jawab pada limbahnya. Nah, limbahnya itu diapakan gitu. Apakah limbahnya nanti bisa kita upcycle nggak gitu loh. Jadi kita bisa kasih ide-ide ke konsumen.
Nanti kamu kalau udah bosen dengan produk kamu, atau karena penggunaannya kamu kurang tepat atau sudah lama, maka dia rusak, maka produk kami ini bisa di-upcycle loh, bisa jadi lampu, bisa jadi alat tulis misalnya, bisa menjadi tas, bisa menjadi apa gitu ya, bisa di-upcycle. Nah, jadi itu kita bisa menginspirasi mereka juga. Nah, jadi tidak harus semuanya itu mahal gitu Mbak Isti. Ya, jadi kita number one fokus to people dulu. Nah, nanti habis dari people baru kita ke prosperity. Jadi kita tetap harus bisa menghasilkan keuntungan ya. Tapi jangan lupa di dalam branding kita harus tunjukkan kontribusi kita ke people itu di mananya gitu. Jadi kita nggak boleh juga pelit-pelit gitu. Jangan pelit ilmu, jangan pelit apalah. Kalau kita ngajarin karyawan, kenapa nggak sekalian panggil ibu-ibu sekitar? Yuk saya ajarin juga. Tapi karyawan saya cuma 2 orang ya. Tapi saya boleh kan ngajarin yang lain gitu loh. Nah, jadi sekali tepuk langsung dapat banyak manfaat yang bisa kita create atau multiplier efeknya gitu loh Mbak. Nah, kita memang harus kreatif Mbak Isti. Baik. Tidak harus mahal Mbak Isti. Oke, impact. Jadi kalaupun memang nanti orang bilang kenapa harganya mahal segala rupa, kita memang memboost berarti impact tadi ya. Oke, memang saya punya profit, tapi profit ini pergi ke orang yang bukan membutuhkan, untuk bisa mengembangkan atau masyarakat. Mengangkat taraf hidup mereka gitu berarti ya Bu ya. Betul. Oke. Dan kalaupun barang kita tidak terlalu ramah lingkungan atau belum ramah lingkungan sekali, minimum limbahnya kita bertanggung jawab untuk bisa mengolah lagi. Oke, baik. Betul sekali Mbak. Jadi kalau mahal juga kita sebutin loh, kamu dengan beli produk ini kamu berkontribusi pada alam misalnya, 1. Kedua, dengan beli produk ini kita sumbangkan sekian persen, 3% untuk misalnya mengembangkan pendidikan anak-anak panti asuhan untuk entrepreneurship. Atau kita membantu orang difabel, ngajarin mereka jahit atau apa-apa. Jadi mereka itu beli itu dengan rasa bangga. Jadi aku bangga loh beli produknya ini karena saya berkontribusi pada sustainability. Dan jelasnya aspek apa? Itu jelas kita kasih tahu. Gitu. Gitu ya Mbak. Jadi dari awal udah didesain dari awal gitu. Sebelum kita melakukan desain, melakukan bisnisnya gitu. Baik. Nah, ini penjelasannya udah sangat jelas sekali Ibu. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Nanti mungkin Sobat IKM bisa langsung diriran lagi videonya, dilihat satu-satu penjelasannya. Kalau menurut saya ini sangat powerful ketika kita ingin memulai bisnis atau mengembangkan bisnis kita. Nah, Mbak Nancy ini, Ibu Nancy sudah bilang kangen, katanya kangen Bu Nita. Thank you, webinarnya keren. Amin. Ayo Mbak main ke kampus kita Zoom aja. Bu Nita, ini bukannya mau ngusir nih Bu. Di bandaranya jam 2 Bu. Iya benar, makanya saya mohon pamit ya. Bu, sebentar Bu, satu lagi. Soalnya saya pengen Ibu safe flight, terus di taksi juga nyaman gitu, nggak buru-buru ya Bu. Ya, Mbak. Bu, kalimat pamungkas dong Bu, pesen-pesen buat kita kira-kira yang mau daftar IFCA nih, pelaku bisnis yang sustainable juga, arahnya ke sana, apa Bu kalimat pamungkasnya Bu kira-kira Bu untuk sesi ini? Oke ya, jadi tunggu Mbak, saya boleh nggak ini sambil share, saya foto print screen dulu ya, karena nanti kan pasti saya nggak ikut foto nih sama yang lain. Boleh, jadi nanti saya sambil foto sambil sharing ya. Nah jadi tips saya ya adalah jangan takut dulu. Jadi dan ingat trial and improve. Ya, jadi kita coba dulu ya, nanti terus kita tanya ke teman, lihat lagi videonya. Oh kira-kira saya udah di aspek mana ya, sudah melakukan sustainability ya misalnya. Nah kemudian juga misalnya, oh saya udah buat produk ini, terus tanyain ke teman, make sense gak ya? Kalau saya kontribusi sustainability-nya bidang ini misalnya. Nah kemudian nanti kalau gitu brandingnya kayak gimana ya? Supaya jangan dibilang sustainability washing juga. Bahaya juga gitu ya Mbak ya. Nah tapi tetap Anda harus nanti saya rasa juga juri-juri nanti akan melihat di bidang mana Anda berkontribusi pada sustainability. Karena saya nanti salah satu juri juga kan Mbak Isti. Saya akan tanyakan di SDG mana kamu berkontribusi? Di 5P yang mana?
Kemudian di supplier di value chain itu di aspek yang mana kamu berkontribusi secara sustainability. Nah, jadi itu pesan saya, jangan takut dulu ya. Ini udah seneng sekali dikasih webinar ini, dikasih edukasi terlebih dahulu di depan ya Mbak Isti ya. Apalagi nanti ada Mas Ari ya yang akan berikan inspirasi juga ya. Nah, kemudian pertama jangan takut, yang kedua tetap semangat, dan yang ketiga harus mulai banyak observasi. Mulai sekarang harus observasi banyak ya, banyak riset. Ya, observasi dan riset. Ya, kira-kira current problem yang dihadapi masyarakat Indonesia itu apa? Gimana saya bisa berkontribusi seoptimal mungkin? Itu satu. Yang kedua, gimana kontribusi saya ini bisa direplicate. Nah, kita nggak boleh pelit ya. Bisa direplicate sehingga menjadi lebih besar. Maka kita think globally, act locally, gitu ya. Jadi memanfaatkan kearifan lokal yang ada, gitu. Panjang ya, pesannya apa ya? Bu, tapi ini udah bisa langsung dirangkum. Jangan takut untuk mencoba. Kemudian tetap semangat, jangan takut mencoba. Selalu lakukan trial and improve dengan cara apa? Banyak observasi dan riset. Ya, kemudian untuk mencari current problem sehingga kita dapat berkontribusi, dan dari sumbangan kita itu orang-orang bisa mereplikasi. Bener kan Bu? Kita bagus sekali, keren banget deh. Mbak Isti mah keren banget ya, bener banget Mbak. Jadi teman-teman senang sekali ya sudah dirangkum sama Mbak Isti. Nanti diinget-inget lagi ya. Siap Ibu. Aduh, Bu Nita makasih, safe flight. Kita ketemu di lain kesempatan ya Ibu. Sehat-sehat terus, safe flight Ibu. Semua makasih banyak. Bye. Selamat siang.